Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ilmu tafsir kita di kelas 11, yang mana pelajaran kita selanjutnya pada bab keempat ini kita akan belajar tentang asbabun nuzul, yaitu tentang pengertiannya, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Bentuk redaksinya, seperti apakah ciri-cirinya, bagaimana cara kita mengetahuinya. Apabila kita disuruh untuk mencari asbabun nuzul, bagaimana cara kita mudah untuk menemukannya, bentuknya seperti apa. Kemudian pandangan para pakar tafsir dan manfaatnya. Bagaimana pendapat ulama-ulama ahli tafsir tentang asbabun nuzul. Pentingkah asbabun nuzul dalam penafsiran Al-Quran? Berikut beberapa manfaat-manfaat dari mempelajari dan mengetahui asbabun nuzul. Kompetensi dasar dari materi kali ini, dari segi pengetahuan, kita akan mencoba memahami konseptual asbabun nuzul, ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan dari segi keterampilannya, nanti kita akan coba mempresentasikan secara kreatif cara mengetahui asbabun nuzul melalui tugas-tugas. Kita mulai masuk pada materi. Seberapa pentingkah teori asbabun nuzul di dalam Al-Quran? Perlu kita tanyakan hal yang semacam ini, karena kita harus tahu seperti apakah manfaatnya, seperti apakah kepentingannya, pentingnya. Mengetahui asbabun nuzul sangat membantu untuk mengetahui ayat Al-Quran serta mengetahui rahasia-rahasia yang dikandungnya. Saya ulang kembali, asbabun nuzul ini sebab diturunkannya Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang turun pada saat itu kepada Rasulullah, itu ada kalanya ada yang memiliki sebab. Ada kejadian ini, semisal akhirnya turunlah ayat itu. Nah, ini yang disebut asbabun nuzul. Kejadian tadi itu yang disebut asbabun nuzul. Ada yang memang ayat-ayat yang memang tidak ada sebabnya, tiba-tiba ayat itu turun. Seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman, menjelaskan tentang takwa dan sebagainya. Ada sebagian ayat yang memiliki sebab. Nah, sebab ini disebut asbabun nuzul. Jadi kita dalam mengetahui asbabun nuzul itu sangat penting sekali dalam mengetahui bagaimana pengertian, bagaimana maksud dari ayat yang turun tadi. Banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa mengetahui asbabun nuzul itu sangatlah penting, seperti Imam Abdul Adim Az-Zarqani, seperti Syekh Abdullah Al-Zarkashi, Syekh Jalaluddin Rumi, Al-Wahidi, dan lain sebagainya. Kita masuk pada pengertian asbabun nuzul. Saya akan memberikan pengertian secara simpel dulu. Asbabun nuzul ini sebab, ya. Sebab diturunkannya Al-Quran. Ada suatu kejadian yang mengakibatkan ayat itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu namanya kejadian-kejadian itu disebut asbabun nuzul. Secara bahasa, ungkapan asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab yang berbentuk jamak. Mufradnya adalah sabab, artinya sebab, dan nuzul artinya adalah turun. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Oke, asbabun nuzul. Satu kata asbabun, dua kata nuzul. Asbabun ini dari kata sababun yang berarti sebab. Kalau menjadi asbabun, dari sababun menjadi asbabun, itu artinya sebab-sebab. Nuzul itu dari kata nazalah yang artinya turun. Kalau kita gabungkan, kalau kita idhofahkan, kalau kita mudhofkan, asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Yang dimaksud itu adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat Al-Quran. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab
diturunkannya ayat Al-Quran. Kemudian kita akan belajar tentang pengertian secara istilah. Pengertian asbabun nuzul secara istilah. Pengertian asbabun nuzul secara istilah menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Imam Az-Zarqani. Imam Az-Zarqani mengatakan yang dinamakan asbabun nuzul itu adalah man nazalatil ayatu awil ayatu mutahadditsatun anhu aw mubayyinatun li hukmihi ayyama wuqu'ihi. Sesuatu yang turun berupa suatu ayat atau beberapa ayat yang berbicara tentangnya atau menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang terjadi pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Menurut Imam Az-Zarkashi, itu adalah ayat yang turun, yang mana ayat ini membicarakan suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu ada sebuah peristiwa yang terjadi yang tidak menemukan jalan keluarnya. Akhirnya Allah menurunkan ayat itu kepada Rasulullah SAW sebagai jalan keluar. Nah itu kejadian peristiwa atau kejadian ini disebut asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul menurut Manna Al-Qattan. Ma nuzzila Qur'anun bisya'nihi waqta wuqu'ihi ka haditsatin aw su'alin. Sesuatu yang menyebabkan diturunkannya Al-Qur'an berkenaan dengan keadaan Al-Qur'an ketika ia turun, tergantung peristiwanya. Seperti disebabkan adanya sebuah peristiwa atau adanya pertanyaan. Jadi kebanyakan dari asbabun nuzul kemungkinannya ada dua. Pertama, ada sebuah peristiwa yang tidak bisa dipecahkan. Ada sebuah peristiwa yang menjadi suatu masalah yang kemudian dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Nah, peristiwa tadi itu disebut asbabun nuzul. Sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Atau ada pertanyaan. Ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, Rasulullah, bagaimana ini Rasulullah? Apa itu ruh Rasulullah? Bagaimana kalau istri kita menstruasi Rasulullah? Akhirnya turunlah ayat yas'alunaka anir ruh, semisal yas'alunaka anil mahil. Contoh. Itu ayat-ayat yang mengandung pertanyaan. Jadi konsep asbabun nuzul itu begini. Pertama, asbab ya. Asbab itu artinya sebab yang melatar belakangi. Asbab ini, di dalam asbab ini terdapat dua konsep. Terkadang asbab ini berbentuk peristiwa, terdapat masalah, ada kasus dan sebagainya. Kemudian asbab ini bisa berupa pertanyaan. Terdapat pertanyaan pada Rasulullah, ada pertanyaan. Nuzul, turunnya suatu ayat. Nuzul ini, apa tujuannya nuzulnya ini, turun ayat ini? Satu, karena ada peristiwa, maka keberadaan ayat itu sebagai solusi atas suatu peristiwa. Kemudian nuzul itu sebagai jawaban atas pertanyaan. Jadi ada sebab berupa peristiwa dan pertanyaan. Kemudian ada nuzul, turunnya Al-Quran sebagai jawaban atas peristiwa, sebagai jawaban atas pertanyaan. Jadi keberadaan asbabun nuzul ini nanti bisa kita lihat. Memang konteksnya, teksnya terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, cara kita mengetahui asbabun nuzul nanti terdapat di dalam kitab hadis-hadis. Dijelaskan di dalam hadis-hadis konsep asbabun nuzul. Kita langsung masuk pada contoh ya. Contoh dari asbabun nuzul. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ikrimah Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya berselingkuh di hadapan Nabi SAW dengan Syuraik bin Syamha. Nabi SAW mengatakan, apakah ada bukti? Jika tidak ada, punggungmu akan didera. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat seorang laki-laki mendatangi istrinya, apakah ia harus mencari bukti? Kemudian turun ayat tentang orang-orang yang menuduh istrinya. Jadi dulu itu ada kasus seorang suami menuduh istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Dihaturkanlah pada Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah ditanya, ada buktinya enggak? Akhirnya untuk menjawab peristiwa itu turunlah Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 9 yang bunyinya walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Kamu kalau menuduh istrimu kamu harus punya bukti. Kalau kamu tidak punya bukti, maka kau yang akan kena hukuman.
Dan orang-orang yang menuduh istrinya padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Maka harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti nggak bisa, kecuali dia bersumpah nanti, sumpah li'an. Kalau sudah sumpah li'an ini ya sama-sama menanggung resiko. Penjelasannya ada di Al-Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Contoh asbabun nuzul lagi adalah telah meriwayatkan dan mensahihkan Imam At-Tirmidzi akan hadis yang diterima Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi, "Berilah kami suatu persoalan yang akan kami pertanyakan kepada orang ini." Orang Yahudi itu menjawab, "Tanyalah tentang ruh." Orang Yahudi itu mencoba keilmuan Rasulullah, ingin mencoba menipu Rasulullah, ingin menjatuhkan Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tanya tentang ruh. Akhirnya orang-orang Quraisy itu bertanya pada Rasulullah tentang ruh. Kemudian Allah menjawabnya tentang ruh. Dijawab oleh Allah, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Begitu tentang asbabun nuzul serta contoh-contohnya. Jadi redaksi asbabun nuzul itu seperti ini. Bisa kita lihat di Al-Qur'an itu sendiri, bisa kita lihat di hadis-hadis. Kalau redaksi dalam Al-Qur'an itu kadang memakai teks yas'alunaka, memakai teks yastaftunaka, itu berarti ada asbabun nuzulnya ayatnya. Atau kalau di dalam hadis ada teks sababun nuzulil ayati kada, sebab turunnya ayat ini begini. Ada teksnya. Ini teks-teks. Fanazalatil ayatu, maka turunlah ayat ini. Kalau di dalam kitab-kitab hadis tandanya ada teks seperti itu. Faedah mengetahui asbabun nuzul, kalian tinggal perhatikan slide ini, dibaca dan dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.